Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menampilkan resume agenda 3 Manajemen ASN dan Smart ASN dengan tutor Bapak Dr. Andes Nurdin Yunus SD SHMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Reni Suhestina, peserta Latsar CPNS 2023 Kabupaten Aceh Tengah, Angkatan 7 Kelompok 2 NDH 36. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai hingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Jenis pegawai ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Berikut adalah perbedaan hak ASN. Yang pertama, PNS berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berupa gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Lalu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan atau kompetensi dan kinerja. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahap dalam pengelolaan SDM,
yakni rekrutmen, pengangkatan, penetapan, dan promosi. Selanjutnya, materi Smart ASN. Seorang ASN yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan, ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Pemerintah akan mewujudkan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing, di mana semua aspek dari pemerintah, masyarakat, dan ekonomi akan dibuat secara digital. Kemudian, ada 4 kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunatik, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Lalu yang ketiga, ada digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak mengakses. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antara gender, penapisan dan blokir. Hak berekspresi. Jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman. Bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Sekian paparan video resume pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.